Timnas Malaysia dipastikan gagal lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Kabar ini mengejutkan banyak pihak karena bukan disebabkan performa di lapangan. Kegagalan tersebut justru datang dari sanksi resmi Konfederasi Sepak Bola Asia atau AFC. Masalah bermula dari skandal penggunaan pemain naturalisasi ilegal. Tercatat ada 7 pemain yang tidak memenuhi regulasi FIFA dan AFC. Pelanggaran ini terjadi saat pertandingan kualifikasi berlangsung. Akibatnya, AFC menjatuhkan hukuman tegas kepada Malaysia. 2 pertandingan mereka dinyatakan kalah walkout dengan skor 0-3. Hukuman ini langsung berdampak besar pada klasemen grup F. Poin Malaysia yang sebelumnya aman langsung merosot drastis. Situasi ini dimanfaatkan oleh Vietnam untuk naik peringkat. Vietnam akhirnya memastikan diri lolos ke putaran final. Mereka menyusul Indonesia yang lebih dulu mengamankan tiket. Selain sanksi poin, Federasi Sepak Bola Malaysia juga didenda. Nilainya mencapai $50.000 AS atau sekitar 850 juta rupiah, menambah pahit kegagalan ini. Kabar baik datang untuk Timnas Indonesia jelang FIFA Series 2026. Ivar Jenner dipastikan dalam kondisi bugar dan siap bermain. Sebelumnya sempat muncul kekhawatiran terkait kondisi fisiknya. Namun, hasil pemeriksaan medis terbaru menunjukkan ia bebas cedera. Hal ini menjadi angin segar bagi skuad Garuda. Jenner diproyeksikan kembali mengisi lini tengah Indonesia. Perannya dinilai sangat penting dalam menjaga keseimbangan tim. Selain itu, ia juga membawa kreativitas dalam membangun serangan. Apalagi Indonesia tengah dalam tren positif belakangan ini. Kehadiran Jenner diharapkan bisa menjaga momentum tersebut. FIFA Series 2026 akan digelar pada bulan Maret. Indonesia dijadwalkan menghadapi lawan-lawan kuat dari luar Asia. Laga ini menjadi kesempatan penting untuk meningkatkan ranking FIFA. Dengan skuad yang semakin solid, Garuda siap tampil maksimal di ajang tersebut. 3 negara ASEAN dipastikan lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Keberhasilan ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi kawasan Asia Tenggara. Indonesia menjadi tim pertama yang mengamankan tiket ke putaran final. Kepastian itu didapat setelah menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Performa konsisten membuat Indonesia tampil meyakinkan. Selanjutnya, Singapura juga berhasil memastikan kelolosannya. Mereka lolos melalui jalur kualifikasi putaran ketiga pada November 2025. Hasil ini menunjukkan peningkatan kualitas sepak bola Singapura. Vietnam menjadi negara terbaru yang mengunci tiket ke putaran final. Kepastian itu diumumkan pada 17 Maret 2026. Vietnam diuntungkan oleh sanksi yang diterima Malaysia. Akibatnya, posisi Vietnam di klasemen grup F tidak lagi terkejar. Sementara itu, masih ada negara ASEAN lain yang berpeluang menyusul. Thailand harus menang di laga terakhir melawan Turkmenistan. Filipina juga wajib meraih kemenangan atas Tajikistan untuk menjaga harapan lolos. Nova Arianto resmi ditunjuk sebagai asisten pelatih Timnas Indonesia. Penunjukan ini terjadi di bawah kepemimpinan pelatih baru, John Herdman. Nova mengaku sangat bersemangat dengan peran barunya tersebut. Ia melihat ini sebagai kesempatan besar dalam karir kepelatihannya. Nova juga siap menyerap ilmu sebanyak mungkin dari Herdman. Menurutnya, Herdman adalah pelatih yang sangat detail. Ia menilai setiap program latihan disusun dengan sangat terstruktur. Pendekatan tersebut dianggap berbeda dan modern. Nova ingin memahami filosofi kepelatihan itu secara mendalam, tidak hanya untuk tim senior, tetapi juga untuk masa depan. Ia berencana membawa ilmu tersebut ke Timnas U20. Saat ini, Nova memang menjabat sebagai pelatih kepala U20. Fokus utamanya tetap pada pengembangan pemain muda Indonesia. Karena itu, perannya di tim senior hanya bersifat sementara. Penugasan ini khusus untuk ajang FIFA Series 2026. Meski sementara, tanggung jawab Nova tetap sangat penting. Ia menjadi penghubung antara pelatih asing dan pemain lokal. Peran ini krusial dalam masa transisi timnas saat ini. Nova memahami karakter pemain Indonesia dengan sangat baik. Pengalamannya di era Shin Tae-yong menjadi nilai tambah. Ia diharapkan mampu menjembatani perbedaan gaya bermain. Selain itu, komunikasi tim juga menjadi lebih efektif. Kehadiran Nova membantu pemain lebih cepat beradaptasi. Hal ini penting untuk menjaga performa tim tetap stabil. Apalagi Indonesia tengah berada dalam tren positif. FIFA Series 2026 akan menjadi ujian awal bagi tim. Nova ingin memastikan tim tampil maksimal di ajang tersebut. Ia juga ingin memberikan kontribusi nyata untuk Garuda. Kolaborasi dengan Herdman diharapkan membawa perubahan positif. Dengan semangat baru, Timnas Indonesia siap menatap tantangan ke depan.
Damian van Rensburg resmi ditunjuk sebagai pelatih kiper Timnas Indonesia. Penunjukan ini terjadi di bawah era pelatih kepala baru, John Herdman. Keputusan ini menjadi langkah besar dalam perjalanan kariernya. Damian kini mendapat tanggung jawab yang jauh lebih besar. Sebelumnya, ia hanya menjabat sebagai asisten pelatih kiper. Ia bekerja mendampingi Sjoerd Wodenberg di periode sebelumnya. Kini posisinya naik menjadi pelatih kiper utama. Promosi ini menunjukkan kepercayaan penuh dari staf pelatih baru. Damian juga menjadi salah satu staf lama yang tetap dipertahankan. Keberadaannya penting untuk menjaga stabilitas tim, terutama di tengah masa transisi kepelatihan saat ini. Pengalaman Damian dinilai sangat dibutuhkan oleh tim. Sebelum bergabung dengan Timnas, ia berkarir di Dewa United. Ia terlibat langsung dalam kompetisi Liga 1 Indonesia. Pengalaman tersebut menjadi modal penting bagi dirinya. Selain itu, Damian memiliki lisensi kepelatihan UEFAB. Ia juga dikenal sebagai seorang performance analyst. Pendekatan latihannya cenderung modern dan berbasis data. Hal ini menjadi nilai tambah dalam meningkatkan kualitas kiper. Metode tersebut diharapkan mampu membawa perkembangan signifikan. Para penjaga gawang Indonesia bisa mendapatkan pelatihan lebih maksimal. Fokus tidak hanya pada teknik, tetapi juga analisis performa. Damian diyakini mampu meningkatkan konsistensi para kiper. Ia juga diharapkan bisa menciptakan persaingan sehat di posisi tersebut. Dengan sistem latihan baru, kualitas tim bisa meningkat. Peran kiper menjadi sangat vital dalam strategi permainan. Karena itu, kehadiran Damian sangat penting bagi tim. Ia siap menjalankan tugas barunya dengan penuh tanggung jawab. Targetnya adalah membawa kiper Indonesia ke level yang lebih tinggi. Dengan semangat baru, lini pertahanan Garuda diharapkan semakin solid. Simon Grayson mengunjungi markas Leeds United pada Maret 2026. Kunjungan ini terjadi setelah ia resmi menjadi asisten pelatih Timnas Indonesia. Sebagai mantan manajer Leeds, Grayson memiliki hubungan kuat dengan klub tersebut. Momen ini dimanfaatkannya untuk kembali menjalin koneksi lama. Namun, kunjungan ini bukan sekadar nostalgia semata. Grayson juga memantau kondisi dan performa sejumlah pemain. Langkah ini menjadi bagian dari strategi penguatan Timnas. Salah satu nama yang ikut menjadi perhatian adalah Pascal Struijk. Bek Leeds United tersebut memiliki darah keturunan yang menarik perhatian. Grayson dikabarkan mencoba membuka jalur komunikasi dengannya. Upaya ini menjadi bagian dari pendekatan jangka panjang. PSSI memang ingin menjaring pemain berkualitas dari Eropa, terutama yang bermain di Liga Inggris dan Championship. Hal ini bertujuan memperkuat lini belakang Garuda. Meski begitu, peluang Struijk masih belum pasti. Saat ini ia masih fokus mengejar tempat di Timnas Belanda. Struijk memiliki ambisi besar untuk tampil di level tertinggi. Ia juga menghargai dukungan besar dari fans Indonesia. Namun, membela Indonesia belum menjadi prioritasnya. Situasi ini membuat proses pendekatan tidak mudah. Meski demikian, peluang di masa depan masih terbuka. Grayson diyakini akan terus memantau perkembangannya. Ia juga bisa menjadi jembatan komunikasi yang efektif. Pengalaman Grayson di Inggris menjadi nilai penting. Ia memahami karakter pemain dan sistem sepak bola Eropa. Di sisi lain, fokus utama tetap pada Timnas saat ini. Indonesia tengah bersiap menghadapi FIFA Series 2026. Ajang tersebut akan digelar di Jakarta pada akhir Maret. Grayson berperan penting dalam persiapan tim. Dengan strategi matang, Garuda diharapkan tampil maksimal.